Pergerakan harga gold dalam 3 hari terakhir masih sesuai dengan arah struktur market di time frame H4 yang masih bullish. Harga sempat koreksi turun sampai level terendah di kisaran 4633, lalu setelah itu harga lanjut pullback naik sampai breakout di high terakhir di kisaran 4856. Dan siang ini terlihat harga gold sedang terkoreksi turun. Seperti yang sudah saya bahas di video analisa sebelumnya di hari Jumat kemarin, tanggal 10 April, bahwa kecenderungan arah gold secara statistik mulai cenderung naik di middle dan big trendnya. Oleh karena itu, mencari opsi buy di area demand terdekat yang warna biru ini bisa menjadi pilihan entry yang sangat menarik. Tapi jika kita ingin counter trend, kita juga masih bisa memanfaatkan area supply mayor yang warna pink untuk mencari opsi sell-nya. Harga sempat turun mendekati area demand yang warna biru ini, lalu bergerak naik sampai memasuki area supply mayornya yang warna pink ini, dan harga memantul di dekat upper area supply ini sejauh kurang lebih 500-an pips. Ini artinya bahwa analisa dan mapping yang sudah kita buat di hari Jumat kemarin masih bekerja dengan sangat baik ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa tersebut bisa menutup sesi tradingnya dengan profit yang maksimal. Sekarang kalau kita perhatikan pergerakan harga di time frame H1, terlihat bahwa saat ini harga masih tertahan di level resistensinya di kisaran 4856. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan buyers yang sedang mendominasi mulai mendapatkan perlawanan dari sellers. Dalam situasi seperti ini, jika kita melihat dari perspektif di time frame H1 dan H4-nya yang masih dalam struktur bullish, maka strategi mencari peluang entry buy dekat mungkin dengan level support atau higher low terdekat di kisaran 4633 bisa menjadi pilihan entry yang sangat menarik. Sementara itu, untuk opsi sell nanti kita akan bahas dan analisa lebih lanjut setelah ini. Namun, untuk analisa lengkap mengenai arah tren secara statistik, sekaligus level-level krusial yang wajib teman-teman perhatikan, akan saya jelaskan setelah ini ya. Jadi pastikan jangan skip videonya, karena bagian ini cukup penting untuk menentukan arah trading selanjutnya. Nah, teman-teman, saya udah update untuk area-area krusial dan level-level krusial yang perlu teman-teman perhatikan pada gold ini untuk 1 minggu ke depan. Tapi sebelum kita membahas chart ini, saya mau bahas dulu mengenai kecenderungan arah pergerakan harga di gold ini secara statistik menggunakan indikator moving average dan juga Bollinger Bands. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau belajar cara menganalisa pergerakan harga menggunakan metode BBMA, saya udah buatin videonya ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa langsung klik link yang akan saya taruh di pojok kanan atas dari video ini, dan nanti linknya juga akan saya taruh di kolom deskripsi dari video ini ya. Sekarang kita lihat chart gold di time frame H4 berikut ini. Kita akan mencoba mengidentifikasi arah tren besarnya. Di sini saya menggunakan indikator moving average mingguan yang warna pink dan indikator moving average bulanan yang warna biru beserta Bollinger Bands-nya. Di sini terlihat untuk arah tren besarnya masih cenderung naik ya teman-teman, karena moving average mingguan masih bermain di atas dari moving average bulanannya. Kemudian kita turun ke time frame H1 untuk mengidentifikasi arah tren menengahnya. Di sini saya menggunakan indikator moving average harian yang warna hijau dan moving average mingguan yang warna pink beserta Bollinger Bands-nya. Di sini bisa kita lihat untuk arah tren menengahnya masih cenderung naik kuat ya teman-teman, di mana moving average harian mulai bermain di luar standar deviasi +1 Bollinger Bands mingguannya. Sekarang kita turun ke time frame 30 menit untuk mengidentifikasi arah tren kecilnya. Di sini saya menggunakan indikator moving average 8 jam yang warna orange dan indikator moving average mingguan yang warna hijau beserta Bollinger Bands-nya. Untuk arah tren kecilnya di sini mulai ada pelemahan ya teman-teman, di mana harga mulai bermain di bawah dari moving average 8 jamnya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari arah tren besar, tren menengah, dan tren kecilnya di gold ini untuk kecenderungan arahnya secara overall masih cenderung naik ya teman-teman, walaupun ada sedikit koreksi turun dari tren kecilnya. Maka kesimpulannya dari analisis BBMA ini, strategi trading yang masih mempunyai peluang tinggi untuk profit, kita bisa mencari opsi buy di harga semurah mungkin. Karena kita akan mengikuti arah tren menengah dan arah tren besarnya. Nah, sekarang kita kembali ke chart berikut ini ya teman-teman, untuk mencari di mana area yang paling oke untuk mencari entry buy dan juga untuk mencari entry sell-nya. Nah, buat teman-teman yang mau mencari entry buy, kita bisa memanfaatkan area demand minor yang warna shape abu-abu ini yang sudah saya gambar, itu di kisaran 4.000
4.700 sampai 4.732. Di area ini bisa kita lihat ada area demand dan di sini juga bertepatan dengan Fibonacci level 61,8% ya teman-teman. Yang sudah saya gambar dari low sini ke high yang ada di sini. Kemudian untuk area entry buy selanjutnya yang paling oke itu ada di kisaran 4608 sampai 4556 ya teman-teman. Di area demand yang shape warna biru ini. Kemudian di bawahnya juga ada area demand yang dekat dengan area demand atasnya itu ada di kisaran 4531 sampai 4483. Jadi kalau misalnya nanti harga turun sampai area demand ini, kita bisa mencari entry buy di sini dan kita juga bisa mencari entry buy yang ada di sini ya teman-teman. Dan untuk stop loss ideal buat teman-teman yang mau mencari entry buy di area demand ini atau area demand ini, itu teman-teman bisa letakkan stop loss di bawah 4483 ya teman-teman. Karena jarak antara area demand yang atas ini sama yang bawah ini jaraknya sangat dekat ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman juga masih bisa entry sell, tapi ini sifatnya counter trend ya teman-teman. Dan kita bisa memanfaatkan area supply yang warna pink ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya harga naik sampai upper area supply, kita bisa mencari entry sell ya di dekat-dekat 4896 ya, dengan stop loss paling enggak di atas 4914 ya. Di sini ada level Fibonacci 61,8% dari pergerakan turunnya. Kemudian untuk spot entry sell yang sangat ideal, ini menurut saya ada di area supply atasnya lagi di 4972 sampai 5045. Jadi kalau harga gold naik ke area ini, teman-teman bisa mencari entry sell dengan stop loss kalau harga breakout dari 5045 ini ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke time frame weekly ya teman-teman. Jadi di candle minggu lalu ini harga sempat rejection turun ya, lagi-lagi teman-teman di area shape warna abu-abu yang sudah kita gambar sebelumnya. Jadi kalau kita ngomong long term ya teman-teman, area shape yang warna abu-abu ini bisa menjadi zona sell teman-teman ya, dengan stop loss kalau harga break di atas 5298 ya. Dan area lower dari area sideways ini di kisaran 4809 ini juga bisa menjadi titik perhatian kita. Ini udah beberapa kali harga memantul di lower area sideways ini ya teman-teman. Nah ini di time frame H4 nih saya juga gambar untuk lower area sideways yang di weekly tadi sama garis upper area sideways yang di time frame weekly tadi ya teman-teman. Nah ini bisa kita amatin kalau harga mulai bermain di bawah 4809 nih kayaknya kita bisa juga mencari entry sell ya teman-teman, karena harga lagi-lagi reject di lower area sideways ini. Nah kemudian sekarang kita coba cek kalender ekonomi ya teman-teman untuk melihat news yang mungkin akan mempengaruhi harga gold untuk 1 minggu ke depan. Di hari Selasa kemarin itu ada news PPI monthly ya teman-teman. Ini surprisingly ya, yang forecastnya 1,1% diprediksi meningkat. Ini malah hasil actualnya juga 0,5% ya. Jadi tingkat inflasi dari sisi produsen ternyata nggak meningkat ya teman-teman. Jadi masih tetap. Makanya kemarin kita lihat di tanggal 14 April harga gold bergerak naik ya. Karena tingkat inflasinya masih tergolong rendah dan efeknya US dollar index melemah dan berimbas ke harga gold yang bergerak naik ya di hari Selasa kemarin. Kemudian di hari Rabu ini jam setengah 8 malam ini ada Empire State Manufacturing Index ya, yang mana data previousnya minus 0,2 dan data forecastnya 0,3. Nanti kalau hasil actualnya bisa lebih tinggi daripada forecast dan previous, kemungkinan US dollar index bisa menguat dan harga gold mungkin bisa bergerak turun dulu. Kemudian ada jadwal tentatif Presiden Trump speak. Nah ini juga nggak tahu ya ini jam berapa. Jadi dijadwalkan di hari Rabu ini Presiden Trump akan speak ya teman-teman. Nah ini omongannya Trump untuk saat ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga gold. Jadi teman-teman ya harus waspada aja ya di hari ini. Kemudian di hari Kamis tanggal 16 April jam setengah 8 malam ini ada PILI Fed Manufacturing Index ya. Kemudian ada unemployment claims. Biasanya news-news yang warna orange ini nggak terlalu banyak mempengaruhi pergerakan harga gold sih ya. Ya, jadi mungkin itu aja ya teman-teman berita ekonomi yang perlu teman-teman perhatikan di gold ini untuk 1 minggu ke depannya. Nah, sekarang kita kembali ke chart ya teman-teman. Kalau kita lihat gold di time frame monthly ya, jadi di candle bulan kemarin itu kan bearish-nya kenceng ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari body candle-nya ini ya, jadi body candle bearish-nya ini lebih panjang daripada body candle bullish-nya ya. Jadi bisa kita lihat body candle bullish-nya ini dimakan oleh body candle bearish
Jadi menurut saya di bulan ini kalau harga gold saat ini sedang bullish, ini mungkin akan terpengaruh juga dari pola candle sebelumnya, yang mana ini terlihat ada tekanan sellers yang cukup kuat ya. Jadi kemungkinan kenaikan harga gold di bulan ini kemungkinan kecil kalau harga bisa all time high lagi ya teman-teman. Jadi kalau harga masuk di zona sideways yang ada di time frame weekly ini, jadi teman-teman bisa mencari entry sell-nya ya. Nah, untuk mencari entry sell-nya kita bisa turun ke time frame H4 dan kita bisa memetakan di mana area-area supply dan di mana level resistance yang cukup kuat ya teman-teman. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video analisa dan mapping gold untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di gold ini. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye bye guys. Thank you.